Alhamdulillahi ala ni'matil istiqlal ba'dal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa iz
ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Artinya, sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya akan kutambah nikmatku kepadamu. Namun bila engkau ingkar atau kufur, maka tunggulah, azabku sangatlah pedih. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, khutbah kita hari ini tentang syukur nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan bersyukur atas nikmat atas kebebasan dan kemerdekaan rakyat Indonesia dari kaum penjajah. Walaupun mungkin di antara kita banyak yang tidak sempat ya menemui masa itu, termasuk saya tidak sempat itu di masa penjajahan. Katanya kata pejuang itu, ya larilah ke hutan, ke gunung-gunung kalau berjuang itu. Jemaah sekalian, bangsa Indonesia wajib bersyukur terhadap kemerdekaan ini. Pernyataan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu dulu yang dibacakan oleh Presiden pertama Soekarno yang didampingi oleh Pak Hatta ya. Jemaah sekalian, oleh karena itu dalam suasana peringatan kemerdekaan yang ke-80 ini, seluruh rakyat Indonesia harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena keimanan dan ketakwaan itu adalah benteng untuk menghadapi kecurangan. Pertanyaannya, adakah kecurangan itu? Ya, kita seringlah melihat mungkin di TV, di YouTube, di mana-mana itu orang tertangkap tangan, katanya tertangkap tangan. Artinya ada yang tidak tertangkap tangan itu, yang curang itu. Hal ini kita kembali ya kepada sejarah Islam. Ada namanya negeri Sabah ya. Sabah itu ialah nama seorang laki-laki yang mungkin seorang raja lah, raja di raja Sabah itu. Pada mulanya Sabah ialah nama seorang laki-laki tadi. Dia mempunyai 10 orang anak, banyak 10. Hari ini kan BKKBN itu kan katanya anak 2 cukup. Nah, ini kita yang 12 ya, KAI kita. Iya, bapak-bapak kita nenek lah dulu.
di mana Sabah ini bertempat tinggal di Yaman. Jadi anaknya tuh di Yaman tuh 6 orang. Dari yang bertempat tinggal di Syria itu bagi 2 anak kita. Di Yaman 6 orang, di Syria itu ada 4 orang. Menurut sejarah Islam. Nanti ini ada ayatnya. Kemudian Sabah menjadi nama sebuah negeri dan juga menjadi nama sebuah kerajaan. Ketika kerajaan Sabah itu baru dibangun, penduduknya taat beragama, taat kepada Allah, dan pandai bersyukur atas nikmat atas segala yang diberikan Allah untuk keperluan hidup. Negeri Sabah menjadi makmur karena rakyatnya berpikir membangun, bukan korupsi itu waktu itu kan. Jemaah sekalian lalu sampai membangun sebuah bendungan yang bernama Ma'arif atau Ma'rif. Kalau bahasa kita biasanya ini kayak bisa dua bangunan Maghrib ya. Karena dikatakan negeri Maghrib itu terletak kan di sebelah barat. Yaman itu kan di sebelah barat kita. Mereka menampung air sebagai persediaan hidup, untuk minum, untuk mengairi sawah dan perkebunan. Karena kan manusia ini lebih mudah mati kehausan daripada mati kelaparan. Kalau lapar aja ada air lagi, insya Allah masih bisa hidup. Antara lain, kalau kita tidak bisa makan kan diimpus, kan? Itu ada air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayat." Sesungguhnya negeri Sabah adalah tempat tinggal mereka kaum Sabah sebagai satu tanda kekuasaan Allah. Jannatan an yamin wasimalin. Di negeri Sabah terdapat 2 buah kebun, yaitu yang di sebelah kiri dan kanan. Qulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Hendaklah kamu makan rezeki dari Tuhan kamu, dan hendaklah kamu pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, lalu di ayat itu sambungannya itu, ini ayat sampai ayat 15 ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah negeri yang baik dan Allah Maha Pengampun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah rakyat negeri Sabah itu mendapat kekayaan dan kenikmatan rezeki yang Allah limpahkan berlimpah ruah, kemudian mereka tidak taat kepada Allah, ingkar tadi, tidak bersyukur dan tidak pandai bersyukur kepada Tuhan. Tiba-tiba mereka berubah sikap menjadi pembangkang. Ada taat lagi kan? Mungkin kalau ada masjid, nah jarang ke masjid. Ada musala, tidak mau ke musala. Bahkan mungkin salat pun tidak. Fa'awadu, tetapi mereka membangkang. Mereka itu orang negeri Sabah itu membangkang. Penduduk Sabah itu menolak ajakan Nabi Daud alaihissalam. Nah, jemaatnya itu
zaman Nabi Daud alaihi salam. Jemaah sekalian, lalu kan di dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Ujar Allah, dan kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka itu keberkatan dari langit dan bumi. Kada gersang tuh alam. Dari langit kan hujan tuh, datang di atas tuh. Ya. Dari bumi kan tumbuh gitu, tanaman, sayuran, kebun dan lain-lain. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seterusnya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Tetapi mereka mendustakan kebenaran Tuhan, maka Allah menurunkan bencana kepada mereka itu akibat perbuatan mereka sendiri. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini, marilah kita pelajari bagaimana suatu negeri mendapat kebahagiaan dan kemudian negeri itu yaitu menjadi hancur lebur negeri Sabah. Sebab kehancuran suatu negeri yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya dijelaskan bahwa pada surah Sabah di atas dan berikutnya, apabila suatu bangsa membangkang terhadap ajaran agama, maka musibah pun akan datang silih berganti. Oleh karena itu, ya kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wa arsalna alaihim sailal arim, dan maka kami kirimkan kepada mereka sailal arim ini itu banjir yang menghancurkan. Kita semalam banjir tahun 2020 ya, banjir. Mungkin itu hanya peringatan. Wa badalnahum bijannatayhim jannataini zawata ukuli hamdin, dan kami tukarkan kedua kebun mereka dengan dua kebun yang menghasilkan buah-buahan yang pahit dan nyaman dimakan. Lalu dan sejenis pohon cemara serta sedikit pohon bidara. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, musibah dan bencana itu datang menghancurkan bendungan Maghribi tadi di Sabah atau negeri yang dewasa ini bernama Yaman, adalah karena penduduknya ketika itu membangkang terhadap perintah Allah yang dijelaskan di dalam surah Zalika zayyinahum bima kafaru. Dengan demikian kami ajak perbuatan mereka lantaran mereka itu kafir. Oleh karena itu kita berusaha untuk meningkatkan amal dan ibadah kita. Wahal nuzazi illal ghafur, dan adalah kami akan mantap membalas terhadap sikap orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu Allah balas itu. Inna fi dzalika la'ibatan liman yakhsha, dan sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat pelajaran bagi generasi berikutnya, bagi orang-orang yang takut
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menjadi pelajaran pada generasi kita sekarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, ujar Nabi, iknanim hamsan qabla hamsin, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Sihataka qabla saqamika, pergunakanlah kesempatan bahwa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, jangan sampailah kita sakit dalam artian jiwa atau hati nurani kita. Para bapak qabla sublika, pergunakanlah kesempatan lapangmu sebelum datang kesempitannya. Sababaka qabla haramika, pergunakanlah saat mudamu sebelum datang kamu sebagai, artinya menjadi orang yang sudah tua. Haramika ini tua sudah. Kalau tua itu ya bertungkat lah, kalau di jalan itu kalau tawa, kalau bisa sudah dia akan cerita. Ginapa qabla fakrika, kayamu kada mesti pang kaya benar saatnya, ada punya kemampuan sebelum datang kefakiran. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematian. Ya, lagi kita hidupnya lah beramal, beribadah. Demikian itu peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih zata bainana wa adlih baina qulubina wahdina subulat salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin.